Oke, sampai jumpa lah ini di podcast Bincang Batin Suami Istri di volume 3 bersama saya Andreas Pasulimpia dan Saya Winnie Hartono, seperti biasa. oke. Iya nih, ngobrolnya agak free talk ya karena kita ada ratapan-ratapan, ada perenungan-perenungan yang moga-moga bisa jadi berkah buat teman-teman semua dan buat saudara-saudara kita semua makhluk. Terima kasih, terima kasih. Amin amin. Mulai dari mana nih? Jadi judulnya adalah kompleksitas hukum karma dan berharganya hidup sebagai manusia. Hmm. Gimana tuh? Hukum karma ya. Mm-mm. Hukum karma itu sebenarnya kan hukum sebab akibat. Misalnya teman-teman dengar podcast ini itu bukan sebab akibat tunggal. Tapi kalau dilihat adalah adanya podcast, adanya elektronik, adanya Spotify atau Anchor atau YouTube, adanya internet, adanya peradaban manusia, teknologi, adanya penciptaan manusia, hewan, alam semesta, Big Bang, dan semuanya. Jadi artinya kita melihat yaitu mengutip kata Pangeran Gautama ya, The Buddha Sakyamuni adalah dari sebab akibat yang bergantungan semuanya muncul dan dari sebab akibat yang bergantungan semuanya kembali atau mengalir. Nah, itu mungkin menggambarkan ya. Dari causes and condition semua muncul, dari causes and condition semua mengalir. Ini ada karena itu. Nah, itu. This because of that gitu ya. Gimana ini? Ya kita kan sering kalau sehari-hari itu ngomongin soal hukum karma. Kita ngomong yang paling cupu dulu mungkin kali ya. Kayak orang menganggap hukum karma itu kan sesuatu yang eh, misal ada, umumnya orang mengaitkan itu sama sesuatu yang buruk, ya kan? Mm-mm. Orang mengaitkan itu sama, misalnya kalau contoh nih yang saya rasa semua teman yang mendengarkan pasti tahu ya, itu kan orang suka wah si orang X ini dia melakukan perbuatan yang buruk gitu, pasti dia mendapat karma gitu. Iya, iya. Sedangkan emang kalau kita acknowledge itu kan kadang memang banyak terselip ego manusia kan di situ, bahwa kayak rasa-rasa bahwa kayak bahwa kita menderita, kita suffer karena perbuatan orang di persepsi kita, terus kita kayak bilang eh, rasain lu, Tuhan akan membalas gitu kan. Iya, iya. Iya, padahal itu ya lumayan benar, tapi memang tadi seperti saya bilang itu gambaran yang lebih luas nanti ya. Jadi kayak itu kan ceritanya adalah persepsi kita bahwa orang lain mendapat sebab akibat atau terutama akibat buruk. Padahal ya nggak tahu karena memang sebab akibat itu sebab akibat yang bervibrasi baik kurang lebih akan menghasilkan satu vibrasi yang baik. Tapi kenyataannya itu ya Anda berkaca coba di kehidupan Anda tanpa atau kehidupan sekitar ya, sekitar dunia ini tanpa melakukan pembenaran-pembenaran, pasti Anda sudah melihat kompleks gitu ya. Kenapa ada virus corona, tiba-tiba orang nanti bayi baru lahir, Ya ya. kemudian ada sakit nggak salah apa-apa, terus tiba-tiba nanti ada temennya meninggal meninggal padahal baru lulus punya anak, terus kayak putaran Ya. hidup yang kompleks gitu ya. Iya, ya sebenarnya sejujurnya ya, kalau orang nggak melihat di skema yang gede, ibaratnya skema gede itu apa sih maksudnya? Skema gede itu menyeluruh gitu loh. Jadi kalau ada salah satu guru kita itu kan yang suka bilangnya tuh interplanetary. Jadi kayak hal-hal itu sebab akibatnya, bahkan apa yang terjadi di
mungkin sekarang kita di Denpasar sekarang ada hubungannya dengan apa yang terjadi di planet Pluto sekarang gitu kan. Kalau kita nggak melihat itu tuh sesuatu dengan besar skillnya, apa sih skalanya, itu memang sulit sih. Tapi untuk bilang bahwa ini nggak, kenapa sih gitu loh, ya orang kan suka kayak wondering ini kenapa sih, itu kayak nggak make sense gitu, kayak artinya kayak nggak jelas gitu. Iya, jadi memang seperti itu, kompleks sekali. Dan untuk mengembalikan pada ceritanya tadi topik ya, maksudnya untuk pada praktik ya, tadi ceritanya kita lagi baca-baca pada podcast ini dibuat, itu ada kayak kasus-kasus macam-macam lah, ada pembunuhan dan lain sebagainya yang sangat kompleks. Kalau orang umum kan mengatakan bahwa oh ini pembunuhnya jahat, korbannya baik gitu. Tapi kalau nanti diamati, bahkan pembunuhnya ini bisa menulis tulisan-tulisan yang baik, kemudian kuliah, dan sebelum kejadian itu ya, ya sebelum kejadian itu, dan ya kayak apa salahnya korbannya, nanti korbannya cuma bertemu dari aplikasi aplikasi chatting gitu, dan ya itu hukum karma. Jadi hukum karma, tapi bukan kayak kata orang umum ya. Hukum karma tuh artinya sebab akibat. Ada sebab akibat yang kompleks gitu loh. Tapi sebab akibatnya ini jangan kayak kaku ya, nggak ada garisnya gitu. Tapi bayangin kayak air mendidih, ya kayak berkutub gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kita tarik garis yang kaku gitu, enggak. Bukan sesuatu yang apa ya, kalau orang mungkin suka bilang apakah ini sudah digariskan gitu, enggak ya, tapi sesuatu yang spontan dan kreatif. Jadi bagian dari satu kreativitas alam semesta ini yang sangat-sangat kompleks gitu. Dan ada satu artikel di koran mengatakan ya salah satu pelaku ini melakukan pembunuhan karena menganggur. Mengapa ia menganggur? Karena adanya virus corona. Nah berarti jika tidak ada corona, tidak ada juga pembunuhan ini ya. Jadi kayak corona juga nanti ada kaitannya dengan kejadian di Wuhan gitu ya, yang waktu itu gitu. Dan wah panjang ceritanya gitu. Menarik ya sebenarnya. Gimana Win, kalau menurut kamu apa hikmah yang bisa kamu petik dari kompleks gitu, kayak orang-orang bisa bunuh diri, kemudian bisa ada kejadian-kejadian seperti ini? Ya kalau aku secara personal ya lihat dari kejadian itu yang emang kita kebetulan kayak melihat baru-baru ini itu, emang kalau nomor satu tuh bahwa kita kayak ya mungkin jangan bermalas-malasan sih. Kalau pendek, kata-kata yang versi pendeknya, jangan bermalas-malasan tuh maksudnya apa? Jangan bermalas-malasan tuh apa ya, kalau pakai bahasa aku personal itu mungkin be curious about life. Jadi kita suka menginvestigasi diri atau kayak menginvestigasi semualah apa yang terjadi sama diri kita. Terus kita belajar, banyak baca, kita mesti open mind, kita mesti ya ready gitu loh, kayak readiness to know. Iya. Jadi ya itu, karena kenapa seperti yang Winnie katakan seperti itu, ya ini seperti di judul podcast ini, karena kompleksnya hukum karma dan begitu berharganya kesempatan menjadi manusia. Menjadi manusia ini ya, entah Anda yang model ajaran
samawi atau wadi ya, agama samawi atau wadi, dua-duanya berharga. Berharga. Yang samawi itu berkah Tuhan diciptakan menjadi manusia dengan segala karunia-Nya, dengan satu kasih-Nya. Kalau yang agama wadi dilahirkan sebagai manusia dari berbagai kemungkinan perwujudan energi di berbagai alam. Intinya berharga hidup manusia itu, dan kita nggak tahu memang kapan bisa meninggal. Jadi satu sisi berharga, tapi bukan berharga ya udah YOLO kita bersenang-senang, tapi memang itu tidak kekal. Kita tidak tahu kapan bisa meninggal, dan ya bersenang-senang tapi tidak menyia-nyiakan gitu. Jadi maksudnya berbahagia yang bermakna, yang lakuin hal-hal tiap hari yang bermakna buat kita. Dulu kamu pernah bilang quote dari siapa sih namanya, yang dia bilang hidup yang tidak dikaji tidak layak dihidupi, itu siapa? Socrates ya. Socrates ya. Iya, itu emang penting banget sih. Juga setiap hari itu kita sehari-hari mesti, ya gimana ya, kalau kita sendiri sebenarnya sehari-hari emang semangatnya itu kan. Jadi apapun yang kita lewati, apapun yang kita lakukan, apapun yang lagi terjadi sama kita, itu ya semua kalau bisa kan kita pengennya mengkaji itu kan. Dan ya mungkin pesannya emang saya sendiri mungkin mencoba hal itu, dan emang ternyata banyak banget sih yang sebenarnya bisa menjadi kayak hikmah dan menjadi suatu penyebab dari pertumbuhan jiwa. Iya, betul. Kalau di dalam Islam itu kan bacalah, ikro ya, kita suruh membaca, mengkaji kehidupan. Nah itu ya penting sekali ikro itu, karena ketika kita membuka mata dan membuka hati, itu precious human life, ketidakkekalan, hukum sebab akibat itu begitu jelas terpampang nyata dalam kejadian sehari-hari. Orang meninggal tiba-tiba, depresi, dan apa ya, itu kayak kesannya kalau dilihat sempit tadi kayak buat apa sih ini semua. Tapi kalau dari luas itu kayak satu karma interplanetari yang bahkan ya kalau nggak mau interplanetari ya interbumi lah, di bumi, karma bumi yang saling rumit sekali. Tapi ya sebenarnya itu interplanetari karena pasti ada kaitan dan seluruh alam semesta ini. Ya memang kita nggak akan pernah ngerti sih sedetik setelah ini tuh kita akan berada di mana. Kayak mungkin orang kan sering merasa, aku kan berada di rumahku, aku kan aman ya, ini kan rumah aku, ini kan tempat tidur aku. Tapi kita emang mesti sadar bahwa ya kita itu nggak ngerti habis ini tuh apa yang akan datang buat kita. Dan makanya kita mesti cepet-cepet gitu loh, mesti kayak menyadari bahwa apa yang kita pijak itu nggak pernah kayak sesuatu yang diam. Kita selalu hidup itu di tengah-tengah sesuatu yang bergoyang-goyang. Ya mungkin orang akan ada orang yang kadang tuh panik ya kalau dibilangin gini, tapi emang kenyataannya itu emang seperti itu. Dan kalau buat saya personal, jujur ketika tahu bahwa ternyata semua ini nggak bisa dipegang, semua ini nggak bisa diandalkan, itu malah ada suatu kayak keberanian untuk berserah sebenarnya. Untuk kayak, kalau itu mungkin Samawi kali ya yang sering lebih mengenal itu, kayak untuk berserah, untuk sebenarnya bukan berserah yang udahlah ya udahlah gitu, tapi kayak berserah tapi tetap kayak semangat untuk kayak mengulik ini, atau kayak live in the present moment. Ya sih. Ya berserah tapi tidak menyerah. Itu ya itu berserah tapi tidak menyerah. Dan
itu begitu indah gitu sebenarnya. Kalau mau meminjam term ya agama Wa'di ya, Buddha, itu ketika kita bisa melihat ketidakkekalan, kita bisa melihat semuanya ini tanpa inti, kemudian tidak bisa kita pegang, kita selami dengan penuh keindahan, ya kita akan menemukan kebahagiaan. Itu kan begitu ya istilahnya, anicca, anatta, dukkha, kita selami, tidak kekal, tidak ada inti, tidak bisa kita pegang, diselami terus batin kita, kita akan menemukan nibbana. Nah itu, ya itu sama. Jadi ketika kita bisa melepaskan, melihat dengan jelas bahwa semuanya ini, kalau pakai agama samawi, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Itu ya hanya Allah yang layak. Tapi Allahnya di sini Allah yang luas ya, yang Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yaitu yang kalau kata Nasrani itu Allah yang maha kasih, yang luas, yang besar, yang interplanetari gitu ya. Dan itu ya itulah kebahagiaan sejati. Lagi-lagi kita, Tuhan ajari kami Tuhan untuk bisa mengenal kasih-Mu gitu. Itu penting sih sebenarnya. Dan ya itu sebenarnya kalau kita kembalikan ke judul, itulah kompleksitas hukum karma dan betapa berharganya menjadi manusia. Kompleksitas hukum karma karena sebab akibatnya ini saling bergantungan dan kompleks. Precious human life karena ya begitu precious dan begitu tidak kekal. Kita mesti mengulik dengan mendalam tentang kebahagiaan sejati itu. Sebenarnya kita tahu lah kebahagiaan sejati, nanti ada term ya, kita tahu secara intelektual, kita tahu secara perasaan, kita tahu secara hakikat langsung. Nah itu dari Wa'di ya, agama Wa'di. Intellectual understanding, experiential understanding, direct understanding. Kalau dari agama Samawi ada ma'rifatul asma, kita mengenal Tuhan secara nama doang. Ma'rifatul sifat, kita mengenal Tuhan secara sifat-sifat. Dan ma'rifatul zat, kita mengenal Tuhan secara hakikatnya. Nah, pasti teman-teman di sini semua pasti minimal ma'rifatul asma atau ya intellectual understanding itu pastilah. Kalau belum juga saya kasih tahu nih, kebahagiaan sejati adalah Tuhan. Realitas sejati adalah Tuhan. Nah itu, oh iya itu pasti sudah intellectual understanding. Tapi kan sebenarnya itu tidak cukup ya. Kita perlu meresapi itu, merasakan itu, dan membawa itu pada direct realization. Gimana Winnie? Ya emang ada suatu mengenali Allah atau Allah itu emang ada bermacam-macam sih. Tapi kalau menurut Andreas, menurut kamu gimana kalau kita merasa kayak aduh kok saya kok di sini aja, kok saya nggak paham suatu kayak ajaran, apakah saya tuh cuma pahamnya bisanya ini aja, ada nggak solusi atau kayak masukan untuk sesuatu yang seperti itu? Tergantung orang ya, sebenarnya tergantung orang. Karena ya kalau mau ngomong yang sebenarnya saya yang merasa di sini aja tuh siapa saya yang merasa di sini aja. Jadi kalau memang saya mencari Tuhan,
saya di sini-sini aja tidak mengenal Tuhan. Memang si pencari itu siapa? Dan kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita melihat si pencari, tidak ada yang kita temukan. Bahwa sebenarnya semua ini kosong. Kosong itu tapi bukan nihil ya. Kosong itu bukan nol. Nol nihil bukan, tapi kosong itu lautan segala potensi. Kalau tidak ada kosong tuh kayak kawah, kayak gunung berapi, kayak black hole sebenarnya kalau pakai fisika tuh kayak kosong, tapi di situ ada banyak sekali hal yang terjadi. Ada propensity, ada lautan kemungkinan, dan sebenarnya tapi kosong, tidak memiliki inti sebenarnya. Dan artinya ya nggak ada sebenarnya. Semua perjalanan ini hanya permainan, hanya mimpi, tapi juga secara relatif ya kita semangat lah. Sebenarnya semangatnya juga mimpi sebenarnya. Ya seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba bertanya Iya, ke arah sini? soalnya aku sendiri merasa sebenarnya banyak atau sering dengar itu dikatakan orang itu nasibku kan cuma gini aja, ini mah sudah nggak bisa gitu loh. Jadi kayak ada suatu, aku nggak mau bilang ablasa sih, tapi ada suatu bahwa barat kalau contoh yang paling kasarnya atau paling gampang ya itu mungkin orang miskin yang ya dia menganggap ya saya kan orang miskin gitu loh. Nah, makanya kembali lagi ke topik tadi ya, kita kembalikan lagi ke topik. Bahkan untuk menyadari yang Andreas omongkan yang sebelum ini tadi itu susah banget. Jadi misalnya salah satu pelaku kejahatan yang membuat kita terinspirasi membuat podcast ini, yang episode ini ya, yang episode ini, ya dia juga mencari kebenaran itu, tapi dia tidak menemukannya. Maksudnya juga nggak berjodoh gitu loh sama Benar. sama apa yang kayak Andreas omongkan. Kan ya kebetulan dalam tanda kutip, kok Andreas bisa ngomong begini, ya ada guru-guru yang dalam tanda kutip kebetulan kok ya ketemu, kok ya berjodoh dengan ajaran, kok ya bertemu Dalai Lama lah, bertemu ini itulah yang jadi bisa gini gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi nah kembali lagi kepada topik. Nah itu kompleksitas hukum karma, misteri. Hukum karma yang kayak mimpi, sebenarnya kosong, tapi secara relatif kita bukan kosong haha menyerah. No, tapi justru secara relatif sepanjang kita masih menyadari mimpi ini, kita malah semangat kayak ayo kita bikin karma yang baik, dalam arti jangan menyerah, pura-puranya berpikir positif, pura-puranya bervibrasi positif gitu ya. Maksudnya meskipun ini ya kita enjoy permainan ini gitu kan ya sebenarnya. kita nikmati, kita justru gara-gara memahami itu kita menjadi mengusahakan yang terbaik gitu sebenarnya. Ya mungkin ada sih yang nanti kalau misalnya ketika kalau contohnya mungkin anak kecil dia nonton Teletubbies ternyata itu pura-pura terus dia jadi malas itu loh sama itu. Tapi ini justru sebaliknya kan, berarti kayak justru karena mengenali suatu kayak kebebasan yang tanpa batas, yang ternyata kayak ternyata semua ini cuma pura-pura aja, atau ini semua ternyata tidak ada intinya, ternyata semua ini cuma ya kalau bahasa yang paling kasarnya mungkin ilusi. Ya ini banyak ajaran agama-agama sudah menggambarkan ini dengan baik ya. Satu sisi nanti dibilang hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Tapi satu sisi nanti dibilang
berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu dua-duanya benar. Orang kejawen bilang satu sisi hidup hanya mampir minum, tapi sisi lain juga bilang urip iku urup, hidup itu adalah menyala. Itu dua-duanya satu pasang menurut saya. Jadi kayak sebenarnya non dualitas juga ya. Semakin kita mengenali kekosongan itu, semakin kita mengasihi semua makhluk. Karena tadi ya, kekosongan itu bukan nol, bukan tidak ada apa-apa. Kosong itu artinya ada apa-apa yang rame ini tapi tidak memiliki inti. Oh iya. Tidak memiliki inti, justru gara-gara nggak punya inti bisa bergerak. Ada suara, ada semua, dan ya kalau pakai bahasa modern itu ada lautan kuantum ya sebenarnya. Lautan potensi-potensi. Iya. Ya tapi emang justru karena kita tahu bahwa ya tidak ada kita atau diri yang bertanggung jawab atas semua. Tapi bukan berarti kita kayak sembarangan ya, kayak wah ini nggak ada yang bertanggung jawab nih, ya udahlah kita hidup kayak sesuka kita, kan bukan kayak gitu kan. Tapi emang ada suatu kayak kebebasan. Mungkin kata-kata ini ditujukan sama orang yang mirip sama saya sih, mungkin yang sering merasa terhalang sama kan harus gini, kan harus gitu, kan ada tanggung jawab ini. Itu sebenarnya itu nggak ada, tapi kita kayak lebih ringan gitu loh. Ya ada satu guru kami juga bagus banget ya, dia bilang ya ada dua guru ya, tapi sebenarnya dua guru ini kalau dijadikan satu, kata-katanya adalah mengganti kata-kata responsibility menjadi responsibility. Jadi responsibility itu bukan beban gitu ya, tapi adalah satu kemampuan untuk merespons, kemauan untuk menjawab dengan kasih gitu loh. Kemampuan untuk merespons dan ya itu kemampuan untuk merespons dengan kasih. Ya karena sebenarnya kita juga kalau ngira loh, berarti kalau nggak ada inti kita cuma diem aja dong, cuma kayak kayak mungkin kayak zombie atau kayak sayuran gitu loh, kayak semua sayuran ya, bahkan sayuran sebenarnya juga bergerak-gerak gitu. Kita kan kalau seandainya kita mengira kalau kita nggak punya tanggung jawab atas sesuatu, maka kita akan hidup semau-maunya. Itu menurut saya pandangan yang salah sih. Betul. Jadi orang tuh sering menganggap bahwa kita kan harus meletakkan suatu kayak prinsip hidup dan tanggung jawab agar kita itu bisa bertindak dengan benar, atau kayak kita bisa berfungsi dengan benar. Padahal sebenarnya kan kita mempunyai responsibility yang barusan Andreas bilang ya, respons itu ability kemampuan, berarti kemampuan untuk merespons yang sebenarnya natural kan. Iya. Betul. Jadi ya kembalikan lagi kepada topik ya. Judulnya adalah kompleksitas hukum karma. Nah, saking kompleksnya karena sebab akibat saling bergantungan, bergerak-gerak, tidak ada inti. Itulah kekosongan. Kosong adalah sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi dependent origination atau sebab akibat yang nyambung-nyambung ini tuh bisa nyambung-nyambung karena kosong. Nah, karena kosong dia sebab akibatnya bisa nyambung-nyambung, bergerak-bergerak. Makanya itulah ya, mungkin pernah denger ya, itu sebenarnya kan sering kalau teman-teman nonton Sun Gokong, kok isi adalah kosong, kosong adalah isi, ya itu. Jadi ya banyak cara untuk ngomong itu sih, tapi ya ini salah satunya, itu kompleksitas hukum karma. Tapi kemudian judul berikutnya, dan berharganya hidup jadi manusia, melihat semuanya ini, kok kita masih hidup ya sekarang, dan dikasih kesempatan untuk bermain peran sebagai perwujudan ini gitu, dan perwujudan ini bisa meninggal kapanpun, dan ya kayak tadi ya,
kasus-kasus yang kita baca Iya, ya. Jadi iya. tapi kebetulan ini ya yang bukan kebetulan ya, tapi dalam tanda kutip kebetulan ya, sehat, apa bisa bernafas, itu ada satu semangat sebenarnya justru ya. Mm-mm. Itu mungkin pesan podcast kali ini, ya itu intinya. Kompleksitas hukum karma dan berharganya hidup sebagai manusia. Iya. Dan pada akhirnya memang ya semua fenomena itu adalah guru kan. Ya, Yang sebenarnya kalau kita bisa mengolahnya dengan tepat, itu ya bisa menjadi hikmah dan bisa membuat kita semakin baik. Baik maksudnya bukan secara itu ya, tapi ya semakin kayak jos, semakin iya, iya. mantap. Iya, dan kekosongan ini cara untuk melihatnya juga salah satu yang lain adalah namanya interbeing. Interbeing itu ya tadi, di dalam mulut kita ada air ludah. Air ludah mungkin tadi sore makan pecel, berarti ada sayur pecel di situ. Ada sayur pecel berarti ada tanah, ada matahari, ada Orang-orang yang tumbuh-tumbuhan menanam ya. sayur. Orang-orang yang menanam sayur, semangatnya mereka, bapak buyutnya mereka, nitrogen dari planet sebelah dan lain sebagainya. Intinya ada seluruh alam semesta di dalam air ludah kita, dan itu digambarkan di Hindu ya, bahwa Krishna mainan tanah, kemudian jangan mainan tanah dong, kemudian buka mulutnya, ternyata di mulutnya ada seluruh alam semesta. In everything there is everything. Nah, itu salah satu cara yang lain untuk melihat emptiness adalah fullness, adalah satu penuh. Empty is empty of separate entity. Jadi kosong adalah kosong dari diri yang terpisah. Tapi semua nyambung gitu, penuh. Jadi semangat ya. Jadi how precious human life gitu. Jadi emang ternyata untuk merenungi suatu karma-karma yang kalau kita zoom out atau lihat secara persatu-satu itu kayak menyedihkan, itu emang kita analisis nanti. Iya, Kita iya. zoom kayak apa sih sebenarnya ini? Betul. Kita ya satu-satunya ya menginvestigasi fenomena itu kan. Betul. Fenomena, pengalaman kita investigasi. Perasaan, energi, itu kita akui. Memang ya ada satu ratapan, ya ada satu perenungan, kita akui. Dan ada kemarahan, kebencian, kita akui. Pengalaman kita investigasi, dan itu menjadi dua sayap yang komplit untuk terbang. Ya, ya uniknya juga ketika kita investigasi itu malah di akhir sebenarnya malah timbul suatu harapan, malah Betul. timbul suatu kayak iman gitu loh. Itu Betul. unik sih menurutku, soalnya kalau aku personal dulu aku takut kayak mendalami fenomena, atau kayak orang kan mungkin sering bilang kayak udahlah nggak usah dipikir terlalu dalam gitu, kayak itu mah kayak gitu, emang kayak gitu aja. Tapi ya uniknya ketika kita berani kayak masuk ya, ya tapi ini ya, ya kalau kita berani masuk ke suatu kayak apa yang mungkin kita kayak sering hindari untuk menginvestigasi, itu emang di situ malah kita kadang menemukan hal-hal yang penting, ya nggak sih, malah menemukan hal-hal yang berarti. Tapi ya emang hati-hati, itu harus dengan ya precautious macam-macam ya. Ya, makanya tetap penting sesekali tarik nafas, buang nafas. Ini bikin podcast juga tarik nafas, buang nafas, biar nggak lost. Tapi ya do the best. Maka kita akan bisa semakin menemukan dalam setiap fenomena itu ada harapan, ada satu dorongan hidup. Urip iku urup, tapi juga urip mau mampir ngombe. Hidup hanya mampir minum, tetapi hidup itu adalah menyala. Itu satu pasang. Emptiness adalah fullness. Kosong adalah isi, dan kompleksitas hukum karma adalah berharganya hidup sebagai manusia. Demikian ya.
Untuk semua makhluk kita doakan semoga bisa mengenali realitas ini. Jadi semakin bangun dari mimpinya yang mencari kebahagiaan. Dan juga khususnya kita doakan orang-orang yang meninggal karena kompleksitas hukum karma itu, biarlah mereka mengalir secara relatif, mengalir ke dalam satu energi-energi yang baik, dan secara absolut kembali rest in peace kepada Tuhan. Amin. Kita dedikasikan untuk sobat-sobat yang meninggal dan lain sebagainya ya, yang dari kasus-kasus yang juga kita menginspirasi podcast ini. Akhir kata ya dari saya, yaitu semangat ya, letting go but don't give up, berserah tapi tidak menyerah gitu. Kamu ada kata-kata terakhir? Ya itu, setuju. Sama ya, itu memang begitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih, saya Andreas Pasurimpia. Saya Winnie Hartono. Mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih, sampai jumpa.